Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa waktu lalu kita mengkaji tentang adab-adab ke masjid dan alhamdulillah selesai, dan sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang khusyuk dalam sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusyuk dalam sholat, khusyuk itu adalah ruh sholat. Dan orang kalau dia bisa khusyuk dalam sholat, maka banyak keutamaan, dan ini adalah ciri-ciri orang yang mereka pewaris surga Firdaus. Itu yang pertama. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berbahagialah orang-orang beriman. Sungguh orang beriman berbahagia. Kenapa? Karena mereka fi salatihim khashi'un, yang dalam salat mereka khusyuk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Kalau kita khusyuk, kita akan mendapatkan surga Firdaus insyaallah dalam salat kita. Yang kedua, khusyuk. Kalau orang dia ketika beribadah dia khusyuk, ketika salat dia khusyuk. Khusyuk tadi membuat seseorang itu semangat kalau dia salat. Orang kenapa enggak semangat salat? Karena enggak khusyuk. Kalau dia khusyuk mesti dia semangat. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu sangat berat kecuali hanya bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau orang dia khusyuk ketika dia salat, dia betul-betul hadir hatinya ketika beribadah, maka ketika itu dia akan mudah untuk menjalankan salat tadi, untuk melakukan salat tadi. Kenapa? Karena khusyuknya dia tadi. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, khusyuk adalah perkara penentu pahala seseorang. Makanya dalam satu hadis Nabi SAW, jamaah yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah, innar rajula la yansarifu min salatihi wa lam yuktab lahu minha illa nisfuha aw illa thuluthuha illa rubu'uha aw illa khumusuha illa sudusu hatta qala illa ushruha. Kata Nabi SAW, ketika seseorang dia selesai dari salatnya, maka ketika itu ditulis baginya pahala separuh. Jadi kalau dia sholat zuhur separuh pahalanya, ada yang separuh, tidak full. Ada pula yang pahalanya cuma sepertiga. Ada pula yang dapat pahala seperempat. Ada yang dapat pahala seperlima. Ada yang dapat pahala seperenam. Bahkan ada yang sepersepuluh. Jadi ketika nanti kita salam, selesai kita sholat zuhur salam, tadi subuh selesai sholat subuh berjamaah salam, maka di antara kita ini berbeda-beda nih pahalanya. Kenapa? Karena kekhusyuan kita berbeda-beda. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kalau orang dia tidak khusyuk lalu ketika itu dia batal salatnya atau bagaimana? Kata para ulama yang kami baca, kalau ada orang dalam salat hatinya hadir lebih banyak daripada lalainya, maka ini tidak ada masalah. Karena memang kita ini tidak semuanya bisa khusyuk 100%. Dan khusyuk itu jamaah bukan berarti ketika ada apa enggak sadar, bukan. Khusyuk itu ada yang menjelaskan sama seperti ketika kita bawa mobil, kita khusyuk, ya kita enggak nabrak kiri kanan, bukan berarti kita tidak sadar. Kita sadar. Bahkan Nabi ketika lagi sholat pernah ada di belakang beliau jamaah ibu-ibu bawa anak, anaknya nangis, Nabi pun memperpendek sholatnya, tidak memperlamanya. Nabi juga mengatakan kalau kita lagi sholat, kalau ada lewat ular, maka bunuh ular tadi dulu kan, habis itu lanjutkan sholatnya, kan begitu. Kalau ada kita lagi sholat, orang lewat, tahan dia. Kalau dipaksanya juga lagi, tahan paksa dia. Bukan berarti itu nggak khusyuk. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kata para ulama, kalau ada orang dia beribadah, hadirnya hati lebih banyak daripada kelalaian, maka itu tidak ada masalah. Apalagi kalau hadir 100%. Yang kedua, kalau ada orang ternyata lebih banyak lalainya daripada hadirnya hati ketika beribadah, lalainya lebih banyak daripada hadirnya hati ketika sholat tadi, maka kata para ulama secara batin sholatnya tidak sah, tapi secara zahir sah, tidak perlu diulang.
Kemudian ada pula yang mengatakan kalaupun dia seperti itu maka tidak ada pahalanya. Ini pendapat kedua. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka kita berupaya untuk bagaimana hadirnya hati ketika beribadah. Kemudian kata Nabi dalam satu riwayat, orang kalau dia salatnya khusyuk maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala masa lalu. Dalam satu hadis Nabi bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'atain lam yuhaddithu fiha nafsah, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi." Kata Rasulullah, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, waktu itu Nabi mempraktekkan wudu. Siapa yang wudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat, ketika itu hatinya tidak terbesit untuk kemana-mana, tidak diajaknya hatinya berbicara, maka Allah akan ampuni dosa yang telah lalu, meskipun dosa-dosa kecil. Dosa besar tetap bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah terbesitnya hati, para ulama membahas begini. Kalau memang hati kita ini nggak bisa mengelak dalam besitan-besitan hati, itu dimaafkan Allah. Karena ada kan bagi sholat itu ada sesuatu yang memang nggak bisa dihindarkan, itu dimaafkan. Tapi kalau memang dia sengaja menghadirkan, hatinya diajak berbicara. Ini tadi kayaknya kunci di mana tadi ya? Ini sengaja, dibawanya sengaja. Dahulu dilawan-lawannya tetap aja pikirannya terbawa. Kalau memang terpaksa dimaafkan, yang nggak bisa dilawan. Tapi disengaja yang nomor 2 ini, diajaknya sengaja berbicara hati dia. Maka orang-orang yang seperti ini, jamaah yang dimuliakan Allah, Allah tidak akan ampuni dosa dia. Tapi para ulama merinci, kalau yang sengaja itu diajaknya berbicara dalam perkara dunia, maka ini Allah tidak akan kasih keutamaan. Tapi kalau dia mengajak kepada pikiran akhirat, misalnya ketika imam baca Al-Quran, dia mendengarnya, ditadaburinya, atau dalam doa terbayang sama dia, berdoa dia di hatinya, ya Allah, teringat dia, terdengar dia bacaan ayat tentang azab, ya Allah selamatkan saya, ya Allah, diajaknya hatinya, itu bagus justru malah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau terbesit hati dalam perkara akhirat, itu dibolehkan. Bahkan Umar bin Khattab itu dalam satu riwayat menceritakan, saya menyusun strategi perang ketika lagi sholat, kata dia. Itu saya agak heran juga tuh. Ternyata dia membayangkan strategi perang ketika lagi waktu sholat itu. Cuman bukan berarti ini menjadi satu hal yang terus-terusan, tidak. Tapi kalau memang itu ada unsur akhiratnya, itu dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok kita bahas tentang bagaimana kiat-kiat agar bisa khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.